Dokter Andri gitu. Kami panggilnya bagaimana? Siapa Pak? Pak, kabarnya di pagi hari yang cerah ini. Senang, Senang. haru ya ada di sini. Terharunya bagaimana tuh Pak? Boleh diungkapkan ke kami gitu, dideskripsikan gitu bagaimana? Ya bisa hadir kembali di khususnya di SMA 1 Losarang ya, yang dulu kita kenal dengan relaunch ya. Jadi suatu kebanggaan gitu, orang yang sebelumnya merantau di perantauan kita pulang kampung, habis itu kita diingat kembali gitu. Jadi ada yang bisa mengenal gitu, setidaknya dulu apalah saya gitu. Baik, jadi istilahnya kayak balik kandang gitu Pak ya, kembali lagi ke Rilos tercinta begitu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya kepada Pak Andi sudah hadir untuk menjadi narasumber di acara Karir Expo. Maksud dan tujuan kami ingin berbagi begitu ya Pak, sharing mengenai pengalaman mungkin yang berkesan begitu untuk adik-adik semua di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita nggak kepikiran ada di sini dan ada di depan Bapak Ibu semuanya gitu. Karena bisa diceritakan kalau sukses itu, karena prosesnya orang hanya melihat suksesnya saja gitu. Tapi karena permintaan teman-teman ada di sini, insya Allah lah ini akan menjadi support buat teman-teman juga adik-adik kita ya. Jadi dulu saya ada di SMA 1 Losarang ini karena posisinya kami ini kan tinggal di Indramayu. Di Indramayu ini kan mungkin teman-teman harus membuka cermin juga kita. Konotasinya gak enak didengar gitu. Jadi dari SD melihat di Karanganyar ini kalau di sebelah kanan tempatnya prostitusi Mbak. Terus permainan judi banyak, minum juga banyak. Jadi orang tua saya mempesantrenkan saya ke SMP di Babakan dan itu, tapi orang tua saya bilang kalau kamu merantau sekolah di mana deketin orang tua. Dari SMP kita dididik deketin orang tua. Siapa orang tua? Jadi ada ustadz, ada pak kiai. Jadi hargailah mereka. Saya deketin. Jadi pas di pesantren orang berebut, pengen khatam Al-Quran, pengen ngaji kitab banyak gitu. Karena orang tua amanat saya untuk mendekatkan ke orang tua, khususnya ustadz atau pak kiai. Jadi saya kalau ada pak kiai saya urusin tuh sandal, ya kan. Kalau misalnya dia mau keluar masjid, lihat sandalnya kotor enggak gitu, pisahin gitu. Dan itu orang semua santriwati mencibir gitu. Apa sih katanya? Dulu kata saya juga, saat itu ada kecelakaan. Habis itu kecelakaan di depan itu ada mobil pohon besar, mobil truk nyasar. Itu ada sekitar berapa tuh yang meninggal, akhirnya 4 ya. Yang lainnya cacat lah, ada yang jempolnya hilang, ya beranya. Pas masuk ke puskesmas, ya kan, ditanyain mana penanggung jawabnya, ya nggak ada. Hari itu hari Sabtu ya. Ya kita kan kita bawa, ada orang apa pikir saya kan. Nah, terus orang tua menyarankan saya suruh ke kesehatan. Terus habis itu kan saya nanya dengan orang-orang yang menjadi dokter, ada nggak enak dan miris. Mungkin semua orang pada nggak kuat masuk ke dokteran karena ada ucapan dari orang pelaku sejarahnya juga bikin gentar. Tapi begitu hebatnya papa saya nih, yang sekarang dia udah meninggal ya. Papa saya udah meninggal dan kemarin COVID terakhir dia. Begitu hebatnya apa? Saat saya bertanya dengan dokter, dia ribuan sawah yang akan jual katanya. Dalam pada saya, kalau dibicarain sekarang ribuan, berarti kan terlalu lebay. Iya kan kalau orang zaman sekarang ya. Jadi banyak orang maju. Sepertinya kayak mau diraup satu itu aja. Jadi saya hadir di sini, semoga adik-adik di sini bisa yakin kalau menjadi orang besar itu tidak harus menjadi jadi orang besar dulu, ya kan? Dari hal yang kecil dulu. Paham nggak? Diharapkan Bapak Ibu di sini semuanya mengajar. Ayo kita berpacu. Bahwasanya kesuksesan itu bukan
siswa atau siswi. Kesuksesan itu dari orang-orang yang mengajar dan meyakinkan bahwasanya tidak harus ujuk-ujuk menjadi orang besar dulu baru keturunannya besar. Banyak orang-orang yang menjadi besar anaknya jadi apa-apa, ya kan? Banyak orang-orang yang stunting bukan dari orang miskin, bukan dari orang-orang yang punya hartanya banyak, dia cuek bebek dengan anaknya. Saya sadar betul saat itu saya dikasih teri nasi sama sayur kelor, ya kan? Makan ala kadarnya. Dan itu ketahanan pangan saya sudah dibuat dari kecil. Pas merantau, orang bilang, "Dok, kemana?" Ya, jangankan teman-teman kelas layak, kelasnya orang-orang yang mampu, orang yang tidak mampu juga sama, ya kan? Nggak percaya kalau kita bisa menjadi orang besar juga. Saya bilang, "Kemana, Dok?" "Ke Lampung." Kuliah ke dokter, nggak percaya. Daripada saya memperumit jawaban saya lebih baik 4 tahun saya jawab, "Kemana, Dok?" "Saya kerja kopi di Lampung." Ya kan? Saya selesai. Karena saat itu saya pas pulang bantuin orang tua saya, bapak saya kan bengkel ya, bantuin tuh. Dibilangin sama orang tua, kita menjadi juara, biarlah, ya kan, guru aja yang tahu. Jadi kalau guru-guru yang ada di sini mungkin tahu tentang saya. Dari kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3 di SMA saya nggak pernah jauh dari ranking 3. 1, 2, 3. Kadang-kadang kita gantian karena kasihan. Ya kan? Mungkin Mas Asim tahu tuh, ada Tono tuh yang gendis, orang Sukra tuh. Dok, kamu biarlah kamu kuat mentalnya gitu. Gitu. Cerita dari Pak Andri benar-benar membuka pikiran kita ya Pak ya. Terutama tadi disentil mengenai daerah Indramayu begitu ya, mungkin konotasinya negatif, tapi dengan adanya Pak Andri gitu, karena jarang-jarang mau jadi dokter gitu Pak. Sebenarnya memang ada beberapa anak yang sharing Pak mengenai cita-citanya menjadi dokter gitu. Mereka mungkin bercerita bahwa menjadi dokter kan banyak sekali yang dikorbankan ya Pak, tentang keuangan begitu, terutama seperti yang kita tahu bahwa di sini sulit begitu ya Pak. Apa sih yang sekiranya Bapak pesankan kepada adik-adik semua gitu? Barangkali ada yang cita-citanya sama yang menjadi dokter, hal apa yang mungkin perlu ditanamkan oleh adik-adik gitu dari pengalaman Pak Andri sendiri gitu. Ya, terima kasih. Ini luar biasa ini. Berarti sudah ada pengen membuka jalannya nih ya. Jadi tetap walaupun kita punya keinginan besar, tapi kita ditopang. Kalau motor nggak mau bagus, motor apapun juga bensinnya ya. Ini karena berhubung ini ada bank ya. Jadi kalian besar bukan posisi nabunglah. Jadi banyak hal-hal yang kita bisa lewatin tapi kita sadarin. Contohnya kita kan sama orang tua dapat sangu ya, jangan pakai level-levelan sangu dulu, level 1, level 2 buat seblak. Coba mikirin masa depan, kalau kita nabung seblak tiap hari dengan level 2, level 3, saya tunggu dan mati anaknya kita lihat gagal ginjal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham gak nih? Jadi kalau kalian nggak bisa menabung uang, nabunglah kesehatan kalian. Tapi kalau saran saya, tabunglah uang kalian. Sampai saya kuliah kedokteran, punten nih, saya udah pernah ngerasain makan mie dibagi 3. Nyata ini, saksinya ada. Dan ini tidak. Indramayu hebat. Semua orang diterima, ya kan? Kita sampai kedokteran di punten Bu, sampai ngenek. Tahu nggak? Ngenek. Jadi kalau kita laki-laki atau perempuan yang udah mau berpendidikan pendidikan, satu, kalau kita mau usaha sungguh-sungguh, tujuannya yang benar nih, niatnya. Senin Kemisnya dijalani. Kalau misalnya esok pada gabres, kalau nggak Senin Kemis, sedawo. Tahu nggak sedawo? Tahu. Makan pagi enggak, siang makan, jam 1 habis zuhur, ya kan? Diistighfarin. Kalau dulu saya sering baca amalannya, jadi nggak tahu itu bener apa enggak. Yang jelas Bapak Ustadz ngasih tahu, sholawat, ya kan, baca surat pendek,
Insya Allah, wong sejen orang bisa, kita mah bisa. Siapa tahu pas betul apa di soalnya kan? Orang burung ada kelingan. Itu ada namanya ilmu laduni. Paham nggak? Sekarang kedokteran atau dimanapun hebat. Kalau misalnya kalian yang kelas 1 hafalkan Al-Quran, paham nggak? 10 besar di UGM, Unpad, UI gratis. Ya kan? Nabung kesehatan. Kalau nggak kita nabung hafal Al-Quran. Paham nggak? Ini orang-orang kita kerja, alhamdulillah tiap hari 5 ayat, 10 ayat sama artinya. Karena apa? Mengingat karena kita dunia sementara. Paham nggak? Dari saya 4 tahun ngenek, ya. Makanya proses sukses itu ya berat. Cerita kalau kita kelas teri, kelas model kayak CRF. Nih sekolahnya nih. Nih sekolahnya nih, ada botas sekarang banyak ya. Ini setahun satu. Kenapa saya sekolah selalu depan suruh nulisin? Saya untuk nyiasatin biar nggak penuh buku ini. Makanya saya selalu nulis ke depan, ngedetain tuh. Kan kalau dulu kan pakai ngedete tuh. Misalnya Pak almarhum saya tuh, Pak Haji Saleh tuh, biologi tuh. Nih, bacain. Seneng saya di depan lagi. Buat ngirit kertas kalau mau tahu mah. Iya kan? Jadi sekarang banyak. Dulu mah pada pledre. Lihatlah, dulu mah saya kalau nggak dimasukin, ditampekin gitu. Bajunya nggak rapi, istilahnya kan. Sekarang mah dikit-dikit ham. Dulu mah walaupun ham juga punten mungkin didoain. Moga-moga ada miliknya. Kalau teman-teman ada yang mau sukses, jangan pernah mencilak matanya, apalagi ngegerutu. Ngerti nggak? Jadi harus nyari berkahnya. Siapa ya teman-teman? Orang tua, saudara tidak bisa. Paling juga kalau misalnya kalian susah, sabar ya, karena nggak ada miliknya. Paham ya? Bisa diterima? Baik, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang kedua ini. Ya, sangat menginspirasi kita sekali ya. Banyak kata-kata motivasi dari Pak Dokter ya, yang dapat kita ambil. Ya, kalau menjadi besar itu tidak harus selalu jadi orang besar dulu. Jadi dari orang kecil pun kita bisa jadi orang besar. Tergantung dari kita mau usaha atau enggak. Tergantung dari kitanya, balik lagi ke kitanya. Dan lagi ada juga dekati orang tua, hargai mereka dan cari berkahnya. Orang tua itu bukan cuman orang tua yang melahirkan kita, tapi bapak ibu guru yang mengajar kita juga itu termasuk orang tua kita. Jangan, kadang anak-anak suka digigit menggerutu. Ah bu, ibu ini mau begini. Ah bu, bapak ini mau begini. Padahal mereka juga kan orang tua kita. Hargai mereka karena doa mereka juga kan jadi jalan kesuksesan bagi kita. Gitu ya Pak. Jadi salah satu ridho ya. Iya begitu ya, Bu? betul. Baik, mungkin untuk sesi 2 kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya, bisa sharing sama kita. Sangat menginspirasi sekali kisah perjalanan hidupnya. Ini inspirasi banget apa susah banget? Ya, Dok, kan seperti yang dokter bilang tadi bahwa menjadi orang besar itu tidak harus selalu jadi orang besar dulu ya, berasal dari yang besar. Karena banyak dok dari adik-adik kita gitu, anak-anak kita yang di sini tuh banyak yang, Bu, saya tuh pengen jadi dokter, Bu, saya tuh pengen kuliah di kampus-kampus ternama gitu. Tapi kadang terkendala dengan saya bisa atau enggak ya, atau kadang terkendala, Bu, saya tuh pengen jadi dokter tapi orang tua saya tuh tidak mampu, seperti itu. Nah, dengan hadirnya dokter di sini tuh bisa menginspirasi bahwa ada loh putra daerah bukan tidak berasal dari yang besar, orang besar, tapi bisa jadi orang besar dan membanggakan daerahnya, seperti itu ya. Terakhir nih dok, kan kalau di biodatanya dokter hobi membaca dan menulis puisi. Oh ya. Dari SD lagi ya? Dari SD kelas 5 gitu. Boleh nggak sedikit aja dok puisi buat kita yang di sini gitu. Ditodong. Jadi Gitu Pak, boleh? ini benar-benar ya. Satu Kalau menit. dulu
ya sampai saya pegang ya. Iya. Jadi emang lika-liku kehidupan itu emang sulit untuk diceritakan sebenarnya. Ibaratnya itu seperti aib sebenarnya. Tapi kalau ini sebagai ladang ibadah saya dan diterima oleh Dede, insya Allah. Jadi ada kata-kata yang mungkin ini enggak mustahil. Jadi hidup itu tidak seperti air yang terbenam dalam sebuah danau. Ya kan? Orang akan berpikir tidak akan mungkin air danau ke atas, tapi bermungkinlah kalau misalnya ada kotoran, ya kan, dari burung jatuh kan mencik bisa ke atas permukaan. Begitu pula adik-adik, jangan tidak mungkin orang tidak mampu menjadi orang besar. Mungkin banyak orang-orang, contohnya ada Indramayu, sampai dia bangun Malik Indramayu apa? Karena dia sumpahnya. Lihatlah Pak Jenderal dari Baktian, beliau asli putra daerah. Apapun resikonya dia akhirnya pulang juga ke Indramayu. Sampai anaknya juga sama kan. Karena apa? Akan bulat. Karena dia memikirkan siapa yang membangun daerah kalau bukan kita sendiri. Ya kan? Apa sebagai transit lewat aja. LPG lewat aja kayak gitu tiap hari. Nah seperti itu. Jadi hidup itu tidak seperti air terbenam dalam danau. Jadi semua bisa. Terima kasih dokter. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Pak Andri. Iya, makasih sama-sama. Ya, terima kasih Bapak.